Khilafah Ratu Adil Sabdo Palon. Sebagai sebuah ideologi, saya akan melihat khilafah dari sisi yang lain, yaitu makna filosofis seperti halnya Ratu Adil dan kebangkitan Sabdo Palon Majapahit. Apabila kita bertanya kapan khilafah ini akan tegak, maka jawabannya secara umum adalah khilafah adalah sebuah keniscayaan. Ada dan tidak adanya kita, manusia di zaman ini, maka khilafah akan berdiri. Kapan? Sekali lagi jawabannya adalah keniscayaan. Dan sejak masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia sekitar tahun 1980-an, kalau saya tidak salah, yang dikatakan sebagai waktu keniscayaan, memang tidak ada target pastinya. Sehingga setiap ganti generasi, jawaban keniscayaan merupakan jawaban yang membangun mimpi-mimpi, seperti ungkapan akan indah pada waktunya. Sahabat Ruang Diri, Ratu Adil bagi masyarakat Jawa yang diyakini akan muncul nanti, entah kapan, ini juga dikatakan keniscayaan. Ini juga membawa sebuah kondisi yang gemah ripah loh jinawi. Mimpinya seperti itu. Sehingga sebuah kalimat simbol yang terkenal, yaitu Noto Nogoro, yang merupakan ramalan dari Prabu Joyoboyo, diyakini bahwa roh terakhir, Noto Nogoro, roh terakhir, merupakan nama yang akan membawa Indonesia kepada kemakmuran. Lalu, atas otak-atik Gatuk, maka nama-nama presiden dicocokkan dengan sebutan Noto Nogoro tersebut. Kapan roh terakhir muncul? Jawabannya adalah sebuah keniscayaan. Dan dengan adanya ramalan tersebut, maka masyarakat yang sedang dalam kondisi terhimpit, kesusahan, tetap mempunyai harapan untuk bergerak dan hidup sambil menunggu waktu niscaya tersebut hadir. Lalu, Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah ramalan tentang kebangkitan kejayaan Majapahit. Sabdo Palon sendiri adalah seorang pandito atau penasehat atau abdi dalam dari Brawijaya V, Raja Majapahit. Ini tidak dapat dipastikan apakah tokoh itu benar ada di sejarah atau tidak. Saya sudah membuat video itu sebelumnya ya, jadi silahkan Anda lihat tentang Sabdo Palon ini. Namun, ramalan Sabdo Palon tentang kebangkitan Majapahit itu diyakini benar bagi masyarakat Jawa pada umumnya, pada khususnya, yang meyakini hal tersebut. Setelah Brawijaya digulingkan pada tahun 1478, Sabdo Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun ke depan, yaitu saat zaman di mana korupsi merajalela, bencana alam melanda, ia akan datang dan mengembalikan keyakinan Majapahit tegak kembali. Kalau dihitung 500 tahun setelah 1478 adalah tahun 1978. Saat itu terjadi bencana dengan meletusnya Gunung Semeru, dan sebagian meyakini ramalan itu benar akan terjadi. Namun sampai sekarang, Sabdo Palon tidak kunjung muncul. Bahkan masyarakat yang meyakini masih menunggu karena zaman ini, sekarang korupsi, kejahatan, bencana itu melanda. Dan janji Sabdo Palon adalah jawaban untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sahabat, saya akan melihat ini dari makna filosofis. Khilafah Ratu Adil dan Sabdo Palon adalah sebuah keniscayaan. Tiga-tiganya ini adalah keniscayaan. Ya, tiga hal itu lahir dalam masa masyarakat yang meyakini masing-masing kondisi tersebut sedang dalam kondisi terpuruk dan mengharapkan kebangkitan dari masa kejayaan yang pernah dipunyainya. Khilafah pernah jaya pada masa adanya khilafah itu sendiri. Tanah Jawa meyakini adanya impian gemah ripah loh jinawi kalau dipimpin oleh Ratu Adil. Sabdo Palon adalah sebuah mimpi dari kejayaan Majapahit. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan harapan
sebagai keniscayaan akan kemakmuran. Dengan adanya mimpi dan harapan tersebut, masyarakat ini terus bergerak, tidak terpuruk dalam pesimisme atas kondisi yang tidak ideal menurut mereka ya. Setidaknya ini hampir sama dengan harapan yang diserukan oleh Musa tentang tanah yang dijanjikan. Kapan tanah yang dijanjikan itu ditemukan? Jawabannya adalah sebuah keniscayaan. Sahabat Ruang Diri, mari kita melakukan refleksi tentang makna filosofis ini. Apabila kita meyakini bahwa khilafah, Ratu Adil, Sabdo Palon merupakan sebuah kejadian peristiwa yang akan kembali, maka kita hidup di dalam mimpi. Kita masih hidup di sebuah mitos yang sangat mungkin diciptakan untuk sebuah perkembangan, atau malah untuk evolusi kehidupan itu sendiri. Saya menyebutnya ini mitos ya, harapan yang dibangun, cerita yang dibikin agar kita tergerak menuju kepada sebuah kemajuan. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah mitos yang baik. Apabila kita menyadari bahwa sebuah mitos diciptakan untuk pertumbuhan, maka yang harus kita sadari bersama adalah pesan di balik mitos tersebut. Apa pesan khilafah? Apa pesan Ratu Adil? Apa pesan Sabdo Palon? Tentu saja, pesan ini bukan bentuk fisik. Sekali lagi ya, bukan bentuk fisik, bukan bentuk peristiwa yang kembali lagi, namun kesadaran yang dibawanya. Kesadaran tentang khilafah, kesadaran tentang Ratu Adil, kesadaran tentang Sabdo Palon adalah sama. Yaitu pemimpin yang mampu berakal sehat, tegas, adil, jujur, bijaksana, semua sifat ideal ya. Apabila kebangkitan khilafah, kebangkitan Ratu Adil, dan kebangkitan Sabdo Palon adalah kebangkitan sebuah kesadaran, maka jelas ini adalah sebuah keniscayaan. Kebangkitan kesadaran merupakan sebuah keniscayaan. Saya ulangi lagi agar tidak salah dengar. Apabila kebangkitan khilafah, kebangkitan Ratu Adil, kebangkitan Sabdo Palon adalah kebangkitan sebuah kesadaran, maka ini jelas bahwa semua itu adalah keniscayaan. Kebangkitan kesadaran adalah keniscayaan. Ingat, saya katakan ya, kebangkitan kesadaran, bukan kebangkitan peristiwa atau bentuk fisiknya. Apabila kesadaran ini bangkit di dalam diri setiap manusia Indonesia, maka ia telah menegakkan apa yang dinamakan khilafah. Apabila kesadaran ini bangkit di dalam diri setiap manusia Indonesia, maka ia telah melahirkan apa yang dinamakan Ratu Adil. Apabila kesadaran ini bangkit di dalam diri setiap manusia Indonesia, maka ia telah mewujudkan apa yang dinamakan Sumpah Sabdo Palon. Sahabat Ruang Diri, sekali lagi mari kita bercermin dari refleksi makna filosofis ini. Namun, apabila masing-masing masyarakat dengan keyakinannya sendiri-sendiri mengharapkan bentuk fisik dan peristiwa dari semua hal di atas tadi, tentu saja keniscayaan akan sebuah perpecahan. Bukan persatuan ini, perpecahan tidak terhindarkan. Kita akan dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Yang dapat kita lakukan adalah mengubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Kesadaran kita, keniscayaan akan kesadaran kita. Dan apabila setiap manusia Indonesia itu berubah menjadi lebih baik, maka keniscayaan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi keniscayaan itu ada di mana? Di dalam diri kita. Apa bentuknya? Kesadaran kita yang menjadi lebih baik. Dengan pemahaman tentang kesadaran seperti ini, bukan bentuk fisik dan bukan peristiwa yang kembali, maka bagi saya akan tegas mengatakan, mari kita bangkitkan kesadaran khilafah di Indonesia. Mari kita bangkitkan kesadaran Ratu Adil di Indonesia. Mari kita bangkitkan Sumpah Sabdo Palon di Indonesia. Kemudian,
Di mana kesadaran itu akan bangkit? Tentu saja di dalam diri setiap manusia Indonesia. Bukan sebagai bentuk sistem pemerintahan, bukan sebagai ideologi, bukan sebagai agama, bukan sebagai peraturan atau syariat tertentu, namun ia adalah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran bersama atau collective consciousness. Lebih tepat saya menyebutnya sebagai Indonesian Collective Consciousness. Kesadaran kolektif manusia Indonesia. Kalau ini bangkit, kesadaran kolektif bersama ini bangkit, Indonesia akan maju, Indonesia akan bersatu, dan Indonesia akan kuat. Salam NKRI, salam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB, salam cinta dan bahagia.